Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bagi mereka yang Kau panggil tiada yang lebih membahagiakan selain kehadiran-Mu sendiri. Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah menganugerahi kami tubuh dan darah-Nya sebagai tanda agung perjanjian-Mu. Semoga peringatan mulia akan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya tetap terlukis hidup dalam angan-angan kami waktu kami mengelilingi meja altar-Mu. Teristimewa anak-anak kami yang datang berhimpun di sekeliling altar suci-Mu untuk menyambut tubuh dan darah Putra-Mu untuk pertama kalinya. Kami mohon, sucikanlah jiwa raga anak-anak kami ini, dan kuatkanlah dengan embun kurnia-Mu, sehingga mereka layak membuka hati menerima Yesus Kristus Sang Roti hidup dalam hati mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirat. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan pada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti padanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan dia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak pada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mahkota kebenaran. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku
dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan pemabok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia, anak-anak calon komuni pertama bersama orang tua dan keluarga. Bacaan-bacaan suci sore hari ini, bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, di sana membicarakan tentang korban rohani. Patuh pada hukum dan penuh kasih sayang, selalu menghindari berbagai macam kelaliman. Dan yang ditekankan dalam bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak di sana, bahwa orang harus selalu bertobat. Bertobat adalah
jalan satu-satunya untuk selalu bisa bertemu dengan Tuhan dan sesama. Karena itu orang yang menyombongkan diri tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya dalam bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya. Di sana Paulus menutup suratnya dengan sebuah ringkasan riwayat hidupnya. Paulus menekankan bahwa kematiannya sudah semakin dekat. Dan kematiannya sebagai martir harus ia hadapi. Dan Paulus tidak ingin untuk menghindari hal itu atas dirinya. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapinya dengan penuh iman. Karena ia percaya bahwa akhir dari segala-galanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, serta umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, dan yang berbahagia para calon komuni pertama dan orang tua serta sanak saudara. Selanjutnya dalam bacaan Injil kita dengar di sana bahwa ada dua macam orang yang dihadapkan di sini. Orang yang merasa benar, menganggap bahwa ia mengusahakan segala sesuatunya itu atas kekuatan dirinya sendiri. Dan ia menganggap orang lain itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya orang kedua yang dihadapkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu si pemungut cukai, kemudian dibenarkan oleh Allah dan dianggap bahwa dia pulang sebagai orang yang diberkati. Saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada upacara penerimaan resmi calon komuni pertama. Bapak Pastor yang terhormat, di sini telah siap anak-anak calon penerima komuni pertama dari Kapela Santo Damian. Mereka memohon agar diperkenankan menerima komuni pertama pada hari yang bahagia ini. Mereka adalah Yohanes Nabuasa, jawab ya, saya hadir. Saya ulangi, Yohanes Nabuasa, saya hadir. ya, saya. Ya, saya. Stefania Ferretina Nenoliu, Ya, saya hadir. Modesta Tobu Nenoliu, Ya, saya hadir. Yudit Angela Nabuasa, Ya, saya hadir. Pascal Ricard Immanuel Manao, Ya, saya hadir. Yohanes Alvaro Niti, Ya, saya hadir. Hilarius Tamono. Ya, saya hadir. Para katekumen ini telah dipersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus hari ini. Apakah anak-anak ini sudah dipersiapkan dan layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus ini? Ya, anak-anak ini telah dipersiapkan untuk mengenal kasih Allah dalam hidupnya setiap hari. Mereka sadar bahwa kasih Allah Bapa yang terbesar adalah memberikan anaknya sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus, menjadi teman hidup dari anak-anak ini setiap hari. Anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, katakanlah sendiri apakah keinginanmu. Bapak Pastor, kami ingin menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kamu ingin menyambut Tuhan Yesus? Sebab kami ingin agar Tuhan Yesus
menjadi sahabat kami setiap hari. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian berjanji untuk rajin berdoa, mengikuti misa kudus pada setiap hari Minggu, Ya, kami berjanji. dan menerima sakramen tobat serta sakramen Maha Kudus? Ya, Ya, kami berjanji. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menjadi sahabatmu. Semoga kalian selalu setia kepadanya, baik di rumah maupun di sekolahmu, dan juga di dalam masyarakat. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar pewartaan dan tindakannya membuat kami peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon. Pertama, ya Bapa, semoga anak-anak kami yang pada hari ini menjawabi undangan Tuhan Yesus masuk ke dalam perjamuan syukur dan kelak menjadi saksimu yang hidup bagi dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-26, semoga rahmat dan cinta Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati mereka untuk hidup di masa-masa mendatang. Surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan jadikanlah kami umat yang tekun berdoa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yang datang ke
Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan persembahan ini kami mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan seruan Yesus Putramu yang menjadi korban kelaliman demi kebahagiaan kami, dan yang kini memperkaya kami dengan Roh Kudus-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan korban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
karena Engkau sudi datang kepada kami. Semoga tetap terbuka dan selalu siap sedia menemui Engkau. Semoga hati kami pun bersih dan ceria lebih kita dari sebelumnya. Ya Yesus, kami rindu menyambut Engkau dengan hati gembira seperti penduduk Yerusalem menyambut Engkau dengan daun-daun palma. Kami ingin menyambutmu seperti para rasul pada perjamuan malam terakhir. Ya Yesus, kami percaya kini Engkau hadir benar-benar dalam hosti dan anggur dalam kurban misa ini. Engkaulah penebus umat manusia. Engkau telah menjadi manusia dan rela mati demi keselamatan kami semua. Ya Yesus, kami orang berdosa. Kami menyesal dengan sepenuh hati, ampunilah kami. Terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.